amalan apa sih yang perlu kita lakukan selama bulan Ramadan ini? Ana rasa kebanyakan kita udah tahu. Akan tetapi tidak banyak dari kita yang mau dan bersungguh-sungguh mengamalkan amalan tersebut. Maka ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jal tatkala mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan, Allah mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan buat kalian. Itu poinnya. Allah nggak ingin menyulitkan kalian. Oleh karena itu, bicara hukum, yang musafir, yang sakit, dan tidak mampu berpuasa, udah, jangan puasa. Kau ganti di hari-hari lain. Bagaimana dengan orang tua atau orang yang punya penyakit yang sudah nggak mungkin disembuhkan? Gak usah puasa juga. Biar fidyah. Kemudahan Allah berikan. Dan kita diperintahkan berbuat baik bukan hanya bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, if'alul khaira dahrakum. Kalian berbuat baiklah sepanjang tahun ya. Bukan hanya di bulan Ramadan berbuat baik, enggak, tapi sepanjang tahun berbuat baik. Namun di momentum-momentum yang Allah menjadikan kebaikan di sana lebih banyak, maka disinilah kita lebih semangat lagi. Wa ta'arradu li nafahati rabbikum. Kalian cari itu. Jadi ada musim-musim kebaikan yang Allah tetapkan, berlomba-lomba kalian pada waktu itu gitu. Seperti kita lihatlah bagaimana masyarakat tatkala ada momentum promo, ya, ada beli satu gratis satu, ya, atau beli dua gratis satu, atau apa saja promo-promo yang berkaitan dengan urusan dunia, ada diskon besar-besaran. Itu orang beda belanjanya, nggak sama. Harga biasa dengan harga promo tentunya akan membuat harga promo itu lebih laris. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan, mengingatkan para sahabatnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Bagaimana beliau mengatakan kepada mereka, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Bulan yang berkah. Ada apa di sini di bulan Ramadan? Dijelasin nama Nabi SAW satu persatu secara detail. Jelasin tentang dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya syaitan. Kemudian ada penyeru kepada kebaikan yang mengatakan, ya baghiyal khair akbil, ya baghiyal khair akbil, wa ya baghiyal syarr aqsir. Yang mau berbuat jahat tahan. Kemudian di setiap malam di bulan Ramadan ini ada manusia-manusia yang divonis bebas dari api neraka. Dan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Terus engkau mau ngapain? Mau nggak? Ini ada penawaran. Ya. Tapi penawaran itu orang-orang beriman. Makanya kalau bicara Ramadan, kita akan mengingat firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Alladzina, yang beriman aja. Karena kalau nggak beriman, kita seperti menjelaskan emas buat orang buta. Engkau kasih 2 kilo emas buat orang buta, nih emas. Dipegang keras ya emas ini. Dia buta. Apa bedanya dia dengan besi? Apa bedanya dia dengan batu? Sama-sama keras. Karena dia tidak dapat melihat. Yang dapat melihat adalah orang-orang yang beriman.
Sehingga mereka bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Bagaimana Aisyah menceritakan, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh tidak seperti kesungguhan beliau di bulan-bulan lainnya. Ahibati fillah, kalau bicara amalan apa aja yang berada di top, di puncaknya, ya tentunya puasa. Karena dari 12 bulan itu Allah memilih bulan Ramadan sebagai tempat dilaksanakannya rukun Islam, yaitu puasa. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan nih, tempat diwajibkannya berpuasa. Dan puasa ini sangat spesial, ibadah yang sangat istimewa. Mungkin sebagian kita berpuasa, tapi dia belum ada rasa bahwa dia sedang istimewa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi 10 amthaliha ila 700 dhif. Semua amalan manusia itu, anaknya Adam ini milik dia. Udah ada aturan penggajiannya. Kalau bicara orang kerja, udah ada aturan penggajiannya. Ini dapat berapa, ini dapat berapa, udah. Disebutkan bahwa 1 dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini ada list sehingga kita tahu. Yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, kata Nabi SAW ini hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa, kecuali amalan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, bukan milik anak Adam, milikku. Aku yang akan kasih balasan. Standar penggajiannya, standar pahalanya, hanya Allah yang tahu. Kenapa? Nih sebabnya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya yang halal, dia tinggalin. Dia meninggalkan makan minum yang halal, bukan haram ya. Karena kalau bicara yang haram, mau puasa mau nggak puasa tetap haram. Tapi di bulan puasa ini kita dididik untuk meninggalkan yang halal agar kita terbiasa meninggalkan yang haram. Kalau yang halal aja ditinggalin, apalagi yang haram, itu puasa. Min ajli, kata Allah, dia meninggalkan itu karena aku. Dan ibadah puasa ini ibadah yang nggak kelihatan. Kok bisa nggak kelihatan? Rata-rata ibadah itu adalah mengamalkan sesuatu. Sehingga namanya mengerjakan sesuatu akan terlihat, akan terdeteksi dia mengamalkan sesuatu. Sholat kelihatan, baca Quran kelihatan dia sedang baca Quran, sedekah kelihatan, berzikir kelihatan. Apa coba engkau sebutin? Tapi kalau puasa, kelihatan dari mana dia puasa. Oh, tadi anak kasih makan nggak mau. Oh, apa orang yang nggak mau waktu dikasih makan itu tandanya dia puasa? Belum tentu. Mungkin dia nggak suka. Oh, bibirnya kering. Apakah semua orang yang bibirnya kering tandanya dia puasa? Enggak juga. Oh, dia lemes. Orang sakit juga lemes. Ini puasa. Sesuatu yang istimewa. Memang tidak terlihat. Dia di ruangan sendiri tetap jaga puasa. Lisa'im farhatan. Kata Nabi SAW, buat orang yang puasa ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama kegembiraan tatkala dia berbuka. Yang kedua kegembiraan tatkala dia berjumpa dengan Allah. Maka bagi yang puasa,
tolong hadirkan kerinduan kepada Allah. Engkau sedang meniti jalan menuju perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Ada kesenangan yang sudah ditetapkan. Kita yang selama ini berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kan kita gak pernah lihat Allah. Nanti suatu hari Allah akan pertemukan kita, dan semoga kita diperkenankan untuk itu. Itu buat orang yang puasa. Wala khalufu famis sa'im. Nabi mengatakan bau mulutnya orang yang puasa atyab indallah min rihil misik. Lebih baik, lebih harum di sisi Allah daripada misik, daripada aroma misik. Maka engkau puasa. Ini rukun Islam. Ini bukan anjuran. Ini bukan kalau mau. Tapi ini kalau engkau ngaku muslim. Kalau engkau nggak muslim, jangan puasa. Enggak, ini kewajiban dari puasa.